Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sar 88. Salam pemuda desa. Jadi mari kita belajar untuk memahami. Di video kali ini saya ingin menyampaikan terhadap beberapa persoalan yang berhubungan dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di Sulawesi Tenggara, khusus kita yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini, banyak perusahaan tambang maupun smelter yang ada. Namun lagi-lagi yang menjadi pertanyaan kita semua bahwa sering terjadinya suatu kecelakaan kerja di wilayah tambang maupun smelter. Akhir-akhir ini sering terjadi suatu kecelakaan itu. Nah, ketika kita melihat suatu perusahaan besar hari ini yang bermunculan di Sulawesi Tenggara dan terlihat terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam perusahaan tambang maupun smelter itu. Nah, di dalam perusahaan tambang maupun smelter itu ada yang namanya KTT, Kepala Teknik Tambang, ataupun PTL, Penanggung Jawab Teknik Lingkungan. Tentunya dia harus menerapkan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018. Tentunya harapan kita semua bahwa KTT maupun PTL yang berada di dalam mampu memanajemen suatu kecelakaan-kecelakaan yang ada, jangan sampai terjadi kecelakaan-kecelakaan yang serupa. Nah, ketika kita belajar tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja, tentunya kita akan melihat pada dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, di dalam perusahaan itu tentunya harus diterapkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, kalau perusahaan tidak menerapkan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka sudah pasti akan sering terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam perusahaan itu. Nah, kita melihat hari ini dua tambang atau dua perusahaan besar yang ada di Sulawesi Tenggara, baik itu Vertu Dragon Nickel Industry maupun PT OSS itu sendiri. Nah, beberapa bulan terakhir ini bahkan sering terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam perusahaan itu. Nah, menjadi pertanyaan kita kemudian, apakah di dua perusahaan ini menerapkan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Sebab di dalam peraturan pemerintah itu di pasal 5 katakan, jika perusahaan mempekerjakan 100 orang atau lebih, maka harus menerapkan, wajib perusahaan menerapkan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, apakah perusahaan ini menerapkan itu? Saya yakin di dalam perusahaan itu banyak K3 safety yang ada di dalam. Di dalam juga saya yakin ada yang namanya organisasi P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tentunya memberikan pembinaan terhadap kondisi yang ada di dalam agar tidak terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam. Perlu dipikirkan kembali kepada semua yang berkompeten di dalam perusahaan itu, mulai dari PTL-nya, Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan. Kemudian juga tentunya kita berharap bahwa
Disnaker provinsi melalui bidang pengawasan ketenaga kerjaan, Binwasnaker K3 keselamatan dan kesehatan kerja tentunya harus lebih intensif dalam menyampaikan terhadap PTL, penanggung jawab teknik lingkungan. Nah, untuk inspektur tambang juga kami berharap bahwa kepada inspektur tambang yang ada di Sulawesi Tenggara, ketika sering terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam perusahaan itu, maka tolong kepada kepala inspektur tambang mengevaluasi PTL-nya, penanggung jawab teknik lingkungan, ataupun tambang lain, KTT, kepala teknik tambang, ketika terjadi suatu kecelakaan kerja yang ada di dalam. Jangan sampai mereka ini, PTL maupun KTT, tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018 itu. Nah, itu harapan kita semua. Karena lagi-lagi banyak masyarakat yang ingin bekerja di dalam suatu perusahaan itu. Namun harapan kita semua, terapkanlah K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu dari mana? Perusahaan itu harus lebih intensif dalam menerapkan kaidah pertambangan yang baik maupun penerapan SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, maupun mulai dari PTL, penanggung jawab teknik lingkungan, maupun KTT, kepala teknik tambang, kemudian Disnaker provinsi melalui bidang pengawasan K3 keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian SDM melalui inspektur tambang. Jagalah di dalam suatu perusahaan itu agar tidak terjadi suatu kecelakaan kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Andi Sar 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.